bentuk macam gini ya, gitu maksudnya. Sama juga ya. Berarti nggak kalau kau pengen dadakan nggak bisa lah ya. Setengah jam. Tapi dia kalau nggak Begini atau gini? Ini lah biar pancing. boleh masuk kulkas bisa. Kulkas boleh. Berarti intinya lebih bagus dipendam gitu. Peram lah kita bilang. Peram setengah. Ya agak rapuh nih, kena angin. Karena biasa memendam perasaan ya kan. Curhat sedikit. Sekali. Oh. Sambil goreng sambil kan. Enggak lah, cari sebentar tuh. Ari ya kayaknya. Nenek dia kan duduk cantik di situ. Capek nenek. Di sini lama. Ini yang sudah jadi ya ibu ya. Sudah jadi. Tolong praktekin cuma bulatkannya itu cuma itu. Besar itu macam mana? Coba bulatkannya macam itu. Biar orang tahu bulat itu bukan nasi donat kan. Biar orang salah sebelah. Adik semoga takut ya? Ini harus minyak makan atau boleh mentega atau gimana? Mentega juga boleh. Campur pun boleh setelah berarti ya. Coba tunjukkan dulu cara membulatkannya dulu, Wak. Gimana caranya? Ini mah caranya. Nampak kok. Apalah, viral. Orang sibuk nak viral, mana mau buat viral. Cara bulatkannya mah. Cara bulatkannya. Video kan. Miring mah. Jadi kelihatan. Orang belakang ketutup. Miring. Orang belakang ketutup. Orang belakang ketutup itu. Diputar-putar macam siput. Lagi. Jelek. Jadi bukan cakap aja gitu putar-putar ya, rata pun kita putar-putar juga ya. Terus Mak, nah inilah sampai satu malam tuh ya, dibuat begini. Setelah dia jadi begini baru didiamkan selama satu malam. Bukan yang bulat itu dulu. Hah? Sama. Cuman kan ini kan bulat dulu. Bulat dulu. Kira itu. Iya. Cepet ya. Ini diolesi mentega. Udah semalaman tak jadi lentur tak? Atau ada yang rendam dengan minyak, tapi dengan mentega aja. Lebih gurih kan? Jelas ya ibu-ibu ya, bikin peratanya ada yang mau ditanyakan? Dalam pembuatan peratanya ada yang mau ditanyakan? Ini terutama yang dari Pulau Jawa ya kan, yang nggak pernah lihat. Kalau Sumatera udah sering ya, tapi kalau kita dari Pulau Jawa jarang lah lihat perata-perata gini. Kalau ada ditanyakan langsung, nanti kalau set udah pulang yang ditanya, tak tahu lah tidak jawab apa. Hah? Di sini lah aduknya. Aci, sini Aci.
manis. Pegang nih. Tak ada sekali-sekali tak kontrol. Jadi prata yang sudah dicetak tadi kita panaskan minyak dengan api sedang. Jadi kita gorenglah dia dengan api sedang dengan minyak sedikit. Kira-kira sampai agak ke kuning-kuning emas gitulah. Tapi bukan emas karyo ya. Emas karyo hitam soalnya. Untuk mak-mak parama dia nanti. Siap menunggu kali. Ini karena banyak angin terpaksa ada figuran untuk menutup. Ya, mungkin artis yang disuruh tutup figuran aja lah. Setelah macam siput tadi kita apa namanya bahasa Indonesia? Kalau bahasa Melayu dilenyek lah ya kan? Digepeng kan lah. Nah, kamu ya, ibu, bunda, ya, makcik-makcik dari Pulau Jawa ini tak tahu kan? Udah. Nah, dilepek-lepek terus gini baru digoreng. Ini kita buat prata kosong ya, yang satu nih namanya prata kosong, dia tak pakai campuran apa-apa. Untuk ini nanti kita buat prata telur, dicampur telur. Ada lagi tutup. Rama ini banyak angin. Saja masuk angin aja ya. Iya, itulah. Masuk angin dari atas susah bu. Bisa. Tadi yang udah dibuat itu prata kosong. Sekarang kita mau coba prata telur. Tetap sama, dibenyek-benyek juga, dipipihkan, diputar-putar. Tunggu dulu Bu Sep, kalau seandainya tak pandai lah begitu, bisa nggak cara lain? Tarik-tariknya, tarik-tarik sampai panjang memelar lah ya pokoknya. Kalau tak pandai balik-balik gitu. Tarik gini aja. Ini mau prata telur ya. Nah, melebar lah. Sepandai kita lah selebar apa. Udah lah tuh. Udah. Ini prata kosong. Ini hasil prata kosong. Ya. Kosong biasanya ini diremukkan seperti hati kita pakai hati. Nah, diremuk lah barang tuh, diremuk dia minyaknya itu. Step ini tak selesai sama sini kan grogi. Nah, diremuk sampai berkecai. Fungsinya biar toppingnya tuh meresap. Ya, ya, kok pulang kampung boleh lah. Siapa namanya Mak Aizlan? Ini biar toppingnya nak gulai kah, nak susu kah, biar meresap ke dalam. Kalau yang telur
kasih telur. Telurnya ada bumbu-bumbu spesial kah? Tak ada. Telurnya cuma dikocok saja. Kalau mau kasih garam sedikit boleh. Dilebarkan lalu dimasukkan ke dalam rata yang dilebarkan tadi. Kemudian ditutup. Tak nampak lemak-lemak. Ditutup ya. Dibuat segi 4 kayak SpongeBob. Nah, ginilah kira-kira. Sama seperti tadi juga, biar warnanya kuning keemas-emasan. Kalau telurnya mau diiris pakai apa? Ditambah campuran bawang bombay, dicampur dengan tumisan daging, lalu dimasukkan, boleh juga. Kalau di Medan namanya tuh martabak. Kalau di Medan tuh martabaknya begitu, bukan kayak di sini yang tebal-tebal gitu kayak gini. Kalau di sini bilang perata telur, kalau di Medan itu martabak kami di sana. Makannya pakai penyuka ya, kayak penyuka gitu. Selain kari ada penyukanya. Adik suka. Konten masak ini ya, makan demo ini. Nah, rata telur, isi telur. Ini ya ibu ya. Kalau ini tak diremuk, jangan pula ini pandai-pandai diremuk pula tak. Kalau ini tak diremuk, jangan diremuk. Ini cuma dipotong-potong, terserah nak potong gambar lope kah boleh, nak gambar peta kan suka-suka lah. Ya, kayak gini pun tak ini. Tapi kalau kita beli makan kita ambil rata apa itu dibuat peta-peta ya, biar gampang makannya aja. Ingat ya bedanya ya, yang isi dengan yang tak isi. Kalau yang tak isi diremuk, kalau yang ada isi tak diremuk, hanya dipotong-potong aja. Nah, boleh tambah gini sama belacan boleh. Setelah prata kita jadi, sekarang kita buat kuahnya atau toppingnya. Kalau di sini kita buat topping yang original aja ya, yang ciri khasnya kari. Ini bahan-bahan buat kari ayam itu ya, bawang merah 5 siung, bawang putih 4 siung, cabai 7 buah, serbuk kari 6 sendok. Kalau zaman sekarang tuh udah instan bubuk kari itu. Bubuk kari itu sebenarnya isinya ada jintan, ada apa namanya ketumbar, ada jintan halus, jintan manis kalau kami bilang. Kemudian kunyit sebenarnya ya, tapi sekarang tuh udah instan, jadi dia udah berbentuk bubuk. Boleh tunjuk mak, kita sekarang promosi, mana tahu nanti jadi bisa iklan pula kita kan. Oke, mana mak? Yang hijau. Nih sekarang kalau di Malaysia ada harga ini ya, produk Indonesia belum ada saya rasa. Kalau di Malaysia udah ada merek Babas, ada merek Adabi. Jadi kita tak payah ulek-ulek, karena kalau ulek jintan-jintan tuh penat,
blender aja minta ampun, bisa berasap. Jadi kalau memang mau istilahnya mau gampang, cukup beli MCI ini aja. Kalau saya lebih suka yang Barbas ini daripada Adabi. Kalau Adabi itu lebih dia bautnya kurang. Kalau ini lebih original ya kalau kita bilang ya. Endorse. Kalau ini bukan endorse, ini ilmu aja. Istilahnya biar kita tahu mana milihnya. Kalau saya gitu, kalau kami yang rasanya kuat suka bumbu, lebih suka merek yang ini daripada yang Adabi. Ini mau dipakai itu. Kemudian santan 5.000 ini apa maksudnya? 5.000 perak. 5.000 perak gitu. 5.000 itu seperempat ya. Ini 5.000 ini. Seperempat lah. Kira-kira Santan 2 liter lah. itu kampung di sini kita kok banyak. Kira-kira santan kentalnya seperempat lah. Kurang lebih ya gitu ya. Mana tahu di kampung di Batam ini 5.000, di kampung 1 gereja lah. Banyak ya kan? Makanya seperempat lah kira-kira. Santan murni. Kalau pakai yang keras pun lebih bagus lagi. Ya. Mulai. Ini ayam, untuk ayam setengah kilo ya, kentang 5 biji. Sama ayam suka terbaik. Kemudian kita panaskan minyak kira-kira, kalau saya bilang ini adalah 20 mili lah kira-kira. Kesana Minyaknya dipanaskan, kemudian kita masukkan bumbu-bumbu campak seperti mantap. Kenapa bilang bumbu campak? Karena ada minyak campak yang masuk kan, seperti kapulaga, cengkeh, kunyit manis, sama bunga lawang. Mak-mak yang Jawa kawan. Nah, kalau tahu nanti kita boleh tanya lah betul Makcik Siti Nurhaliza. Ditumis dulu sampai harum, kemudian kita masukkan sini tadi bawang merah, bawang putih, serbuk kari tadi kita masukkan sampai dia tanak. Karena kalau masak kari ini kalau tak tanak dia rasanya langau. Apa sih namanya? Langu. Langau kan. Langu. Tak enak gitu rasanya. Dan minyaknya harus banyak. Gimana kita menandakan bumbu itu sudah tanak? Nanti di minyaknya itu seperti bumbunya itu kayak bundal-bundal gitu dia. Nah, jadi kalau dia masih berminyak, minyaknya itu nampak terbenang, tapi kalau udah dia matang, dia seperti bergumpal-gumpal gitu bumbunya. Itu menandakan dia sudah tanak. Kalau tak tanak rasanya beda. Makanya kadang-kadang orang masak kari, kenapa rasanya tak sedap? Gitu. Karena kalau bumbu-bumbu tadi itu tak masak, otomatis dimasukkan santan dia rasanya tak sedap. Api juga sini. Api. Inilah kalau masak bersatu dengan alam ya. Pakai daun kari tak? Ada? Itu nggak khasnya. Kalau nggak pakai daun kari, ada khasnya. Dua aja mas. Buat kan nih. Saya masak tomat dari Turkan. Aceh. Masak mulai tomat. Kalau itu dicuci sekalian. Cuci sekalian ya Pak Cik. Sama kayak dari kulit-kulit itu gimana? Nggak apa-apa.
sama. Daun kari ini selain membuat wangi, kalau saya baca di Google dia gunanya juga untuk menurunkan kolesterol. Ditumis sampai wangi, sampai kering, tapi jangan hangus ya. Macam ini ya daun kari ya. Tahu semua ibu-ibu ya. Dia tahu. Dia aromanya khas. Kenapa saya dari tadi ke 3 sama Adila? Karena kan dari Jawa tuh berarti jarang. Dia khas baunya. Jadi kita belajar betul ya kan. Baunya khas. Kalau mulai tamu nih. Iklan. Diaduk-aduk biar tidak hangus ya. Ini kira-kira kalau untuk segini berapa lembar Mak? Kalau ini 2-3 lembar. 2-3 lembar boleh, kalau saya lebih suka banyak. Karena dia fungsinya bukan untuk wangi, untuk kolesterol, untuk meremajakan kulit, meremajakan kulit, membersihkan hati, nah semua lah. Ya banyak-banyak. Mengharumkan. Pokoknya kalau orang tua zaman dulu kasih resep pasti ada manfaatnya buat kesehatan. Beda dengan jangkut sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu tuh rempah pasti ada kegunaannya buat kita. Kayak harum. Sudah? Ada ciuman tak? Atau mampet semua hidungnya? Kita dibawa ke sana baunya. Iya ya. Angin tidak ke depan, ke belakang. Ya, jangan lupa dihancur-hancurkan. Keping-keping. Ini udah satu. Masak itu. Oke, itu lah. Nah, kamu nggak masak. Angin. Angin. Tolong layang-layang. Ini aja mak lari. Udah ya. Tak nampak orang. Berapa sendok itu? Tadi 6 ya? 6 sendok ya, ibu ya. Langsung habis itu. Kalau lebih mau pedas boleh ditambah cabai. Cabai kering boleh, cabai merah boleh. Nah, ada 5 dah. Oh, ada 5. Kalau tak mau ini pedas-pedas standar cukup dengan bumbu karinya aja. 6 sendok. Kalau bumbu kari dah ada itu ya, dah ada cabainya ya. Kita kasih air kira-kira setengah gelas lah. Kasih air setengah gelas kira-kira lah. Kemudian santan tadi. Atau ibu-ibu punya cara lain. Caranya dimasukkan dulu ayamnya. Kalau saya lebih suka masukkan ayamnya ke dalam bumbu yang ditumis tadi, biar aroma karinya tuh lebih meresap ke ayam. Jadi ke tulang-tulangnya pun terasa bumbunya. Dicemplungin gini pun boleh juga. Pokoknya masak ini ikut selera kita lah, ikut kata hati. Tak masak pun boleh, itu lakinya sayang, tak apa. Nanti saya minta keluar sama istri tetangga ya kan, minta pula. Ini secukup. Ini dikasih penyedap rasa, boleh bubuk kaldu ayam, boleh jamur, kasih gula sedikit, kasih garam secukupnya. Tapi kalau kasih garam, hati-hati
Jadi inilah, kalau kita yang tak profesionalnya kita cicip lah dulu baru gitu. Ini kan beda ya kan, chef internasional masuk aja. Soal kental kuahnya itu terserah kita juga. Kalau kita orang Sumatera suka kental-kental, suka bisa dicolek gitu kan. Tapi kalau misalnya ibu-ibu enak gitu lihat yang kental lah, boleh juga yang encer, tergantung selera lah kalau itu. Terus tak dikasih merica kan? Bisa kok, yang di sini. Ini bisa dari sini semua tadi. Yang bulat-bulat merica lintang. Selamat datang Ibu Nina. Aku lungkup lagi. Kalau lebih mau hangat lagi, boleh ditambah merica, ekstra merica. Memang di dalam bubur ada mericanya. Cuma kalau memang mau tambah hangat lagi kita makan, nanti kalau merica kan beda kan, hangatnya di dalam. Kalau cabai itu cuma di mulut aja, gitu kan. Tambah boleh. Jalan aja lah ya. Di Bogor mau aku nggak jelasan ya Pak. Kurang ngajar. Biarkan sampai mendidih. Kalau santan biasanya ya ini, satu secret juga ya. Santan itu kalau kita masaknya bumbunya sudah ditumis, kita tak payah aduk-aduk sangat. Tak takut pecah santan kalau kata orang Melayu. Tapi kalau bumbunya tak ditumis, wajib 24 jam harus diaduk. Tak boleh ditinggal. Kalau emak saya itu tak jambak saya kalau tinggal itu ya. Karena dia bakalan bergumpal, rasanya jadi kurang lemak, tekstur kuahnya pun tak cantik. Tapi kalau sudah kita tumis dan tumisan kita itu sudah matangnya sudah bagus, insya Allah dia tak pecah santan. Jadi masuk ke terus nanti keras kena angin. Ini terima. Masukin ke terempat. Enggak telur enggak usah. Tapi besar. Sedang. Terus nanti dia masuk angin. Kalau dibuat nanti bu tergulung lah. Tergulung.